Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membahas materi tentang aplikasi kasus kebijakan fiskal di negara-negara muslim dengan mata kuliah Keuangan Publik Islam dengan dosen pengampu Pak Andi Rio Makulau Wahyu, ME. Sebelum kita melangkah ke penjelasan, adapun anggota kelompok dari kelompok 10 yaitu yang pertama Ahmad Faiz, yang kedua Indri Afniayu, dan yang ketiga Astrid Cahya Sakinah. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan keuangan negara. Penerapan kebijakan fiskal di negara-negara muslim memiliki tujuan yang sama dengan negara non-muslim, yaitu untuk mengatur kondisi ekonomi, mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, mengendalikan inflasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal lebih banyak peranannya dalam ekonomi Islam dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut. Pertama, peranan moneter relatif lebih terbatas dalam ekonomi Islam dibandingkan dengan ekonomi konvensional yang tidak bebas bunga. Kedua, ada perbedaan substansial antara ekonomi Islam dan konvensional dalam peranan pengelolaan utang publik. Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara demi menjadi hak rakyat. Sistem ekonomi yang dikembangkan di beberapa negara lebih berorientasi pada bidang politik. Terkait dengan kebijakan fiskal dalam beberapa negara Islam, beberapa negara secara formal menerapkan hukum pengumpulan zakat dalam kebijakan ekonominya. Berikutnya adalah beberapa contoh kasus aplikasi kebijakan fiskal di negara-negara muslim. Yang pertama, pengeluaran publik. Negara muslim dapat menerapkan kebijakan pengeluaran publik dengan fokus pada sektor-sektor yang berdampak positif secara sosial dan ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal. Yang kedua, subsidi. Pemerintah negara muslim sering memberlakukan subsidi dalam berbagai sektor, seperti energi, misalnya subsidi bahan bakar minyak atau listrik. Selanjutnya pangan, misalnya subsidi makanan pokok. Yang terakhir transportasi, misalnya subsidi angkutan umum. Yang ketiga kebijakan pajak, misalnya pengenaan pajak pada kekayaan, warisan, atau harta benda yang produktif secara ekonomi. Sementara kebebasan dari pajak diberikan pada sektor-sektor tertentu yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat. Yang keempat pendanaan infrastruktur, contohnya seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, dan proyek induk energi. Yang kelima, kebijakan anggaran. Hal ini mencakup alokasi dana untuk sektor keagamaan, pendidikan Islam, penelitian, dan pengembangan dalam bidang ekonomi syariah, serta pembangunan sosial yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya adalah hasil data. Ada beberapa negara yang mengalami kebijakan fiskal, yaitu yang pertama Qatar di bidang ekonomi ditujukan pada sumber pendapatan nasional melalui sektor industri, pertanian, dan sumber daya manusia dan lain-lain untuk menaikkan nilai ekspor dan menekan nilai impor. Hal ini dilakukan untuk mencapai ekonomi yang sehat. Yang kedua yaitu Arab Saudi. Perekonomiannya tergantung pada pendapatan dari sektor minyak. Namun Arab Saudi telah mengurangi ketergantungan pada minyak dan meningkatkan produk lokal. Yang ketiga yaitu Brunei Darussalam. Penerimaan Brunei Darussalam berasal dari pajak dan non-pajak. Yang keempat yaitu Kuwait. Kuwait bergantung pada ekspor minyak sebagai sumber pendapatan utama. Yang kelima yaitu Pakistan. Pakistan adalah negara dengan perekonomian berkembang dan menghadapi tantangan unik terkait pajak. Penerimaan pajak dimobilisasi melalui pajak tidak langsung yang bersifat regresif dan memberikan beban yang tidak adil kepada kelompok yang tidak mampu membayarnya. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami.